Yo William. Hadiah Lycan Hypersport dari sang ayah. Ayah. Malam ini juga aku harus berangkat ke Garden Hill. Seorang pemuda berkulit hitam kusam tampak menghempaskan tubuhnya di sofa empuk di villa besar milik tuan besar dari keluarga William itu. Sementara itu, lelaki setengah baya tampak saling bertukar pandang dengan sang istri begitu mendengar kata yang diucapkan oleh putranya barusan. Mengapa terlalu buru-buru Yo? Bukankah acara peresmian kantor besar perusahaan itu baru akan diadakan besok malam? Memang benar, ayah. Namun, ada hal yang harus aku kerjakan di sana. Aku ingin besok pagi setelah tiba di Garden Hill, aku ingin melihat seperti apa villaku yang dikerjakan oleh Moreno. Aku ingin menyalahkan dia atas renovasi villa milikku itu. Inilah langkah utama yang harus aku lakukan untuk membuatnya mabuk darat. Kata Yo William. Kau tidak lelah Yo? Tanya wanita setengah baya itu menatap ke arah sang putra dengan wajah penuh kekhawatiran. Lelah Bu. Namanya juga manusia. Tapi Yo punya obatnya. Berkat kitab pengobatan yang ditinggalkan oleh kakek Uyut yang telah Yo pelajari atas bimbingan dari Tengku Mahmud, Yo sudah bisa membuat obat sendiri sebagai penambah suplemen. Sebelum berangkat kembali ke Star Hill, Yo sudah menyiapkan beberapa butir dan itu cukup memiliki kesan bagi stamina. Kata Yo. Ya sudah. Terserah kau sajalah. Ayah akan mengutus beberapa anak buah untuk menemanimu. Kata sang ayah. Tidak ayah. Hanya seorang saja sebagai sopir sekaligus penunjuk jalan. Kata Yo. Black akan menemanimu ke Garden Hill malam ini. Kata Jerry. Benar ayah. Terima kasih. Kata Yo dengan senyuman lebar mengembang di wajahnya. Baru saja Yo akan bangkit berdiri, tiba-tiba ponsel milik Jerry berdering menandakan bahwa seseorang ada menelepon ke nomornya. Tigor. Kata Jerry bergumam membuat Yo membatalkan niatnya meninggalkan ruangan itu. Halo Gor. Kata Jerry setelah menjawab panggilan itu. Tuan besar. Apakah ketua ada di sana sekarang? Tanya suara lelaki di seberang sana. Oh ada. Apakah kau ingin berbicara dengannya? Tanya Jerry. Saya rasa tidak perlu tuan. Hanya saja, kakek Tengku ada berpesan bahwa selama 3 bulan ini, Yo dilarang untuk mengenakan jaket hoodie serta maskernya. Karena tujuan kakek Tengku mengubah penampilan Yo adalah atas alasan tersebut. Dia tidak perlu khawatir orang-orang akan mengenali dirinya. Karena kulitnya yang hitam itu sudah cukup untuk menyamarkan identitasnya. Kata Tigor menyampaikan pesan dari Mahaguru Tengku Mahmud itu. Oke Gor. Nanti akan aku sampaikan kepada Yo pesan dari gurunya itu. Kata Jerry. Baiklah tuan. Saya tidak boleh lama-lama menelepon. Karena saat ini saya juga sedang menjalani penyiksaan seperti yang dirasakan oleh Yo dalam 3 tahun ini. Kata Tigor. Penyiksaan. Apa maksudnya Gor? Tanya Jerry yang kurang mengerti. Saya saat ini sedang menjalani latihan ulang untuk mengembalikan ketangkasan yang sudah hilang karena terlalu lama mendekam di dalam penjara. Oh, baiklah. Tolong sampaikan salam hormatku kepada Mahaguru Tengku Mahmud. Kata Jerry berpesan. Akan saya sampaikan. Kata Tigor lalu mengakhiri panggilan. Ada apa ayah? Tanya Yo penasaran. Kakek gurumu melarangmu untuk memakai masker dan jaket hoodie-mu itu. Mengapa dia melarangku? Kalau aku tidak memakai jaket hoodie-ku ini,
pastilah kulit gosongku ini akan menjadi bahan tertawaan. Kata Yo seperti mau menangis. Mungkin inilah alasan mengapa dia merubah penampilanmu. Itu supaya tidak ada yang percaya bahwa kau adalah tuan muda dari keluarga William. Kata Jerry. Baiklah ayah. Tapi untuk acara besok malam, aku masih harus terus memakai jaket hoodie dan maskerku ini. Karena ini sudah menjadi identitas bagiku. Kata Yo berusaha menghindar. Kau tahu apa itu guru? Jangan bantah perkataan dari kedua orang tua. Jangan bantah perintah dari guru. Kau turuti saja apa yang dia perintahkan. Jika malu, maka jangan keluar rumah sampai 3 bulan ini. Kata Jerry dengan tegas. Aduh. Apa belum cukup kakek guru menyiksa aku? Sekarang aku harus menghadapi tatapan merendahkan dari orang lain. Kata Yo sambil garu-garu kepala. Direndahkan kalau kau tidak memiliki apa-apa. Tapi ketika mereka tahu statusmu sebagai tuan muda, mereka akan menjilat. Wajah tampan percuma jika tidak berduit. Orang tidak akan kenyang hanya dengan tampang-tampanmu. Sekarang segera bersiap. Ayah akan memanggil Black untuk menemanimu. Kata Jerry memerintahkan. Yo menuruti perintah dari kakek guru dan ayah. Kata Yo sambil membungkuk hormat. Jerry William ditemani oleh Clara tampak membimbing Yo menuju garasi mobil dengan diikuti oleh Black dari belakang. Sambil tersenyum kepada pemuda yang berpenampilan seperti gelandang itu, Jerry tampak menekan tombol remote control dan beberapa detik kemudian tampak pintu garasi itu terbuka. Di dalam garasi tersebut yang pertama terlihat oleh Yo adalah mobil Volvo butut yang sangat melegenda. Ini adalah mobil pertama yang dimiliki oleh Jerry setelah bertemu dan mengetahui identitas aslinya sebagai seorang tuan muda beberapa puluh tahun yang lalu. Sementara itu ada mobil BMW Sport, juga ada Lamborghini Sian. Mobil ini pernah dihina oleh Clara sebagai mobil murah karena hanya memiliki 2 pintu. Di samping Lamborghini Sian itu, ada mobil Aston Martin Luther, Aston Martin Vantage dan Rolls-Royce Sweptail yang konon mendapat predikat sebagai mobil termahal di dunia menurut klaim dari perusahaan tersebut. Yo terus memperhatikan deretan kendaraan mewah ini dengan cuek. Bukan tidak suka, tapi tidak mengerti apa-apa tentang mobil seperti ini. Dari sekian banyak kendaraan super sport tersebut, ada 1 unit mobil yang masih ditutup oleh car cover. Setelah mendekati mobil yang masih dibungkus itu, Jerry lalu memanggil Yo dan berkata, "Yo, ini adalah hadiah yang kami persiapkan untuk ulang tahunmu yang ke-17 dulu. Tapi kami tidak bisa membawa ini ke Indonesia karena akan terlalu banyak peraturan. Maka, kami hanya bisa menunggumu kembali. Sekarang kau boleh membuka cover mobil ini. Lihat apakah kau menyukainya," kata Jerry sambil tersenyum. Yo tidak langsung membuka selimut pada mobil tersebut. Melainkan, dia terlebih dahulu menatap ke arah ibunya. Setelah mendapat anggukan, barulah Yo membuka selimut mobil tersebut dan kini tampaklah sebuah mobil super sport berwarna hitam yang membuat jiwa miskin orang lain menangis. Ini adalah mobil super sport Lykan Hypersport. Ibumu yang memilihkan mobil ini untukmu. Sekarang kau boleh menggunakan mobil ini sesuka hatimu," kata Jerry sambil mengelus-elus rambut jigrak kaku milik Yo. "Ayah, apakah mobil ini kuat? Aku khawatir jika menabrak pohon kelapa, nanti mobil ini rusak,"
Kata Yo yang teringat sudah membuat rusak mobil milik salah satu pengawal yang dikirim oleh Tigor untuknya. Hahaha. Di sini tidak ada pohon kelapa. Yang ada hanya tiang tower. Jangan kau tabrak jika masih sayang pada nyawamu. Kata Jerry sambil terkekeh geli. Hehehe. Kata Yo sambil garu-garu kepalanya yang tidak gatal. Black, sekarang kalian boleh pergi. Ingatlah untuk berhati-hati di jalan raya. Kata Jerry berpesan. Baik Tuan Besar. Kata Black dengan hormat. Ayah. Aku belum terlalu mengerti rambu-rambu lalu lintas. Sebaiknya biar kami memakai satu mobil saja. Kata Yo sambil melirik ke arah Volvo butut yang seketika membuat perasaan Jerry tidak enak. Mobil itu mogok. Jangan bawa. Dia tidak bisa melakukan perjalanan sampai 6 jam. Kata Jerry sambil merengut. Clara tidak dapat menahan tawa ketika melihat ekspresi jelek pada wajah suaminya itu. Bagaimanapun dia sangat maklum jika Jerry sangat menyayangi Volvo bututnya itu. Baiklah ayah. Aku akan menggunakan mobil pemberianmu ini. Kata Yo sambil tersenyum melirik ke arah ibunya. Anak dan ayah sama saja. Kata Clara sambil melangkah keluar meninggalkan garasi itu. Kini tinggallah Black sendiri sambil memanaskan mesin mobil tersebut sebelum digunakan untuk kendaraan mereka menuju Garden Hill. Like-nya jangan lupa setelah selesai baca. Bersambung. Episode sebelumnya. Dialog para tahanan. Episode berikutnya. Tuan Riot heran melihat tampang Yo. Yo William. Tuan Riot heran melihat tampang Yo. Kakek Jeff, aku sudah sampai di Garden Hill bersama dengan Senior Black. Besok Anda urus saja segala sesuatunya. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Pemuda itu mengakhiri rekaman suaranya lalu mengirimkannya melalui WhatsApp. Siap Tuan Muda. Anda tenang saja. Saya akan mengurus segala sesuatunya seperti yang telah kita atur kemarin. Pemuda itu mendekatkan ponsel di dekat kupingnya lalu mendengar pesan balasan dari kakek Jeff-nya itu lalu segera membalas pesan suara tersebut. Terima kasih kakek Jeff. Mobil super sport Lykan Hypersport warna hitam itu melesat bagai anak panah lepas dari busurnya membelah jalan raya Star Hill menuju ke sebuah perkampungan besar bernama Garden Hill. Di belakang setir kemudi, tampak Black sedang berusaha keras menahan kantuk. Sesekali dia tampak menguap. Hal ini tidak luput dari perhatian Yo yang berada di sampingnya. Dia lalu membandingkan antara Tigor dan Black ini. Bagaimanapun, Tigor jauh lebih tangguh daripada seniornya yaitu Black ini. Senior, apakah Anda mengantuk? Tanya Yo kepada lelaki setengah baya itu. Sedikit, Tuan Muda. Tapi tidak apa. Saya masih bisa menahannya. Jawab Black sambil terus fokus mengemudi. Jika ngantuk, pinggirkan saja dulu mobil ini. Aku ada membawa obat. Anda minum dulu, lalu nanti akan lebih baik. Kata Yo. Baiklah Tuan Muda. Kata Black tidak membantah. Ini karena dia sedikit mendengar tadi bahwa Yo ada berbicara tentang kemampuannya meracik obat ketika sedang berbicara dengan ayahnya tadi. Setelah mobil itu meminggir di bahu jalan, tampak Yo mengambil peti kayu kecil dari dalam tasnya lalu mengeluarkan sebutir pil jenis majun yang bentuknya persis seperti kotoran kambing. Senior Black, Anda minum ini. Nanti akan baikan. Kata Yo menyerahkan obat racikannya sendiri. Obat ini persis sebesar isi dari kacang tanah.
Black menerima pemberian dari tuan mudanya itu. Memperhatikan sejenak lalu segera menelan obat tersebut. Setelah obat tersebut masuk ke mulutnya, Yo segera memberikan air mineral kepada Black yang langsung diterima oleh lelaki setengah baya itu. Aneh. Kini Black merasakan reaksi dari obat tersebut. Mulai dari perut, dada dan tenggorokan terasa sangat hangat. Perlahan namun pasti, dia merasakan tenaganya kembali pulih. Pikirannya pun menjadi tenang dan sangat bersemangat. Singkat cerita, kini Black merasakan tubuhnya kembali seperti ketika dia dulu kenal dengan Jerry. Tepatnya sekitar 20 tahun yang lalu. Bagaimana senior? Tanya Yo. Ajaib. Obat ini sungguh ajaib. Saya merasakan seperti baru menginjak usia 23 tahun. Jawab Black dengan senyum mengembang di bibirnya. Tuan muda. Sekarang pasang sabuk pengaman Anda. Kita akan menguji seberapa kecepatan maksimal dari mobil Anda ini. Kata Black. Baiklah. Kata Yo lalu segera memasang sabuk pengamannya. Tak lama setelah itu, weng. Mobil Lykan Hypersport itu pun melesat seperti seekor kuda yang dilecut dengan cambuk. Melesat dengan kecepatan tinggi dengan knalpot mengeluarkan api. Mantap. Ayo senior, lebih cepat lagi. Kata Yo sambil berjingkrak-jingkrak karena merasa senang dengan kelajuan mobil yang baru dia dapatkan dari ayahnya itu sebagai hadiah. Hahaha. Tuan muda. Kelak jika Anda sudah bisa mengemudi sendirian, jangan ditiru hal yang saya lakukan ini. Sangat berbahaya. Pesan Black kepada tuan mudanya itu. Pasti tidak. Aku tidak akan meniru siapapun. Dan juga tidak akan membawa mobil ini secepat ini. Mungkin lebih cepat dari ini beberapa kali lipat. Jawab Yo sambil terus berteriak gembira. Lagi paman. Habiskan. Tekan gasnya sampai kandas. Kata Yo. Black sampai ternganga mendengar perintah dari tuan mudanya itu. Kalau orang lain, pasti akan kencing di celana jika menaiki mobil dengan kelajuan yang ugal-ugalan itu. Tapi Yo ini berbeda. Dia malah menyuruh lebih cepat lagi. Namanya juga anak jin Iprit. Perjalanan yang seharusnya diperkirakan akan memakan waktu sekitar 7 atau 8 jam itu akhirnya tembus hanya dalam 5 jam saja berkat kegilaan kedua orang beda usia itu. Memasuki sebuah lokasi proyek di Garden Hill bagian barat menurut alamat yang diberikan oleh Lilian ketika di Mountain Slope, Black pun akhirnya menghentikan kendaraan itu persis di depan pos penjaga kemanaan lokasi konstruksi tersebut. Setelah terlibat perbincangan sejenak dengan lelaki yang bertugas malam itu, Black kembali memasuki mobil tersebut kemudian melaju kembali kemudian berbelok menuju perumahan staf perusahaan konstruksi itu. Tuan muda, di mana rumah sahabat Anda itu? Tanya Black kepada Yo William. Nomor 26. Jawab Yo sambil membuka selembar kertas yang dia dapat dari Lilian kemarin dulu. Sahabatku itu ponselnya tidak ada. Sudah disita oleh begundalnya Charles. Untung aku menyuruh Harvey ikut serta. Jadi, aku bisa menghubungi Harvey. Kata Yo lalu segera mengeluarkan ponselnya. Sebelum dia melakukan panggilan kepada Harvey, terlebih dahulu dia mengirim pesan suara kepada kakek Jeff dengan isi pesan seperti yang tertulis di awalan bab ini. Kita cari dulu alamat rumahnya, Tuan muda. Kata Black sambil menjalankan kembali mobil yang mereka kendarai itu. Nomor 26. Nomor 26. Oh itu dia.
kata Black menunjuk ke arah sebuah rumah sederhana berwarna putih. Ketika mereka berhenti di depan rumah tersebut, barulah Yo menelepon ke nomor sahabatnya yaitu Harvey. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya terdengar suara jawaban di seberang sana. "Yo, mengapa kau meneleponku subuh-subuh begini? Aku baru saja bermimpi bertemu emas 1 peti. Gara-gara teleponmu ini, aku batal menjadi orang kaya." Terdengar satu suara mengomel tak jelas di seberang sana membuat Yo berusaha meras untuk tidak tertawa. "Bangun Fei. Percuma hanya bermimpi. Karena ketika bangun, kau pasti akan kecewa. Emas apa yang kau dapat? Sekarang kau bangun dulu. Karena aku telah sampai di depan rumah Lilian," kata Yo. "Hah? Kau sudah sampai? Tunggu di sana. Aku akan membangunkan Lilian terlebih dahulu," kata Harvey lalu mengakhiri panggilan. Hampir 5 menit menunggu, akhirnya lampu di ruangan tengah rumah itu tampak menyala disusul dengan pintu rumah tersebut terbuka dan dari dalam tampak seorang lelaki setengah baya didampingi oleh 2 orang pemuda berdiri di ambang pintu memandang ke arah sebuah mobil super sport mewah berwarna hitam yang terparkir tepat di depan pintu pagar. Salah satu dari pemuda itu tampak berlari ke arah pintu pagar lalu membukakan pintu tersebut. Kini Yo tampak keluar dari mobil dan kemudian memeluk seorang pemuda yang sebaya dengannya itu. "Wah, ini mobilmu Yo?" tanya pemuda itu. "Aku mana punya uang untuk membeli mobil. Ini tuh pemberian dari ayahku," jawab Yo apa adanya. "Mari masuk. Ayo. Mobilmu jangan diparkir di luar. Nanti rusak karena orang sini tidak pernah melihat mobil mahal. Jadi ajang latar belakang untuk mereka selfie nanti," kata pemuda itu sambil menarik tangan Yo untuk masuk lalu mempersilahkan Black untuk memandu mobil itu ke tempat parkir. "Salam hormat untuk Anda Paman," kata Yo dengan hormat menyalami tangan lelaki setengah baya yang berada di depan pintu rumah tersebut. "Apakah kau Yo William?" tanya lelaki setengah baya itu dengan kening berkerut. "Iya Paman. Ini aku Yo yang dulu sering menumpang nonton TV di rumah Anda ketika masih di Mountain Slope," jawab Yo. "Mengapa berbeda sekali? Yo yang dulu memiliki kulit putih kemerahan, rambut pirang, hidung mancung. Mengapa yang ini seperti sangat sekarat? Rambut kusam, kulit hitam, wajah kelam," kata lelaki setengah baya itu dengan tatapan penuh selidik. "Panjang ceritanya Paman," kata Yo sambil garu-garu kepala. "Ayah, Yo ini lama tinggal di Indonesia. Cuaca disamakan beda dengan di sini. Lagi pula dia di sana sering berjemur di pinggir pantai. Makanya kulitnya menjadi hitam legam begini." "Benar kata Lilian itu Paman," kata Noe membenarkan. Sementara Harvey hanya tersenyum saja melihat Yo gelagapan menjawab segala pertanyaan dari tuan rumah tersebut. "Ya sudah. Ayo kita masuk dulu," kata ayah Lilian mengajak tamunya tersebut untuk masuk. Setelah bertanya kabar dan menceritakan semua masalah yang mereka hadapi saat ini, tampak wajah Yo yang hitam semakin menjadi hitam saja. "Begitulah ceritanya Yo," kata Tuan Riot menceritakan kejadian sebenarnya kepada Yo. Meskipun dia sudah mendengar cerita yang sama dari Lilian sebanyak 2 kali yaitu ketika di telepon dan di Mountain Slope, tetap saja dia merasa geram mendengar tentang penindasan ini. "Paman tenang saja. Tetap hadiri acara itu nantinya. Aku akan menyusul dari belakang bersama dengan Renata,"
kata Yo. Renata Riot ini adalah kakak perempuan Lilian Riot. Gadis inilah yang menjadi incaran dari Mario itu. Dengan menjebak Tuan Riot dengan hutang, dengan bantuan dari Charles dan Milner, dia berusaha untuk mendapatkan gadis ini dengan cara apapun. Pamungkas dari usaha Mario ini adalah ketika peresmian kantor besar Future of Company cabang Garden Hill nanti malam. Ketika itulah dia berencana akan menekan Tuan Riot untuk melunasi hutang tersebut. Jika gagal, maka lelaki setengah baya itu harus merelakan putrinya dibawa oleh Mario sebagai pemuas nafsu. Syukur-syukur setelah itu dinikahi. Bersambung. Episode sebelumnya. Hadiah Lycan Hypersport dari sang ayah. Episode berikutnya. Villa milik Yo dijadikan tempat pesta. Yo William. Villa milik Yo dijadikan tempat pesta. Pagi itu, dengan ditemani oleh Harvey dan Lilian, Yo pun berangkat menuju Bukit Landai tempat villa milik Yo yang dibangun oleh Draco kakeknya sebagai hadiah ulang tahun yang ke-17 tahun sekitar beberapa bulan yang lalu. Awalnya, tujuan Yo datang ke sini adalah untuk melihat bagaimana cara Moreno mengerjakan renovasi villa miliknya itu dan menemukan kesalahan untuk semakin membenamkan pemilik perusahaan Garden Company ini. Namun yang tak diduga oleh Yo adalah, di depan villa itu kini tampak beberapa unit mobil mewah terparkir di depan villa tersebut. Dentuman suara musik juga menggema memenuhi villa mewah itu membuat Yo, Harvey dan Lilian hanya saling pandang dengan ekspresi wajah yang sangat heran. Yo, disinilah Bukit Landai Garden Hill. Hanya ada satu-satunya villa di sini yaitu villa top ini saja. Apa mungkin ini adalah villa milikmu yang dibangun oleh kakekmu? Tanya Lilian. Kakekku juga bilang begitu. Hanya ada satu villa di Bukit Landai Garden Hill. Jawab Yo. Bibirnya berucap. Namun matanya tidak lepas memperhatikan beberapa unit mobil yang terparkir di depan villa itu. Sepertinya sedang ada pesta yang berlangsung di dalam. Kata Harvey pula. Ini benar-benar membuatku muak. Ini jelas menyalahi kontrak yang disepakati antara Tuan Barry dan Moreno. Jika suara mesin gerindra atau mesin drill, aku bisa maklum. Namanya juga renovasi. Tapi ini suara bising musik. Jelas mereka ini sedang mengadakan pesta, bukan melakukan pekerjaan renovasi. Kata Yo dengan geram. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lilian. Ayo masuk saja. Ajak Yo. Yo, kendalikan amarahmu nanti. Kau tentu tidak ingin rencanamu gagal kan? Kata Harvey mengingatkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jawab Yo acuh tak acuh. Tidak ada penjaga sama sekali Yo. Kita mudah untuk masuk. Ayolah. Fei. Usahakan kau dapat merekam beberapa video nanti ya. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Kata Yo sambil berbicara di dekat telinga Harvey. Ketiga pemuda itu tampak berjalan santai menuju depan villa itu. Ketika mereka tiba di depan pintu, barulah mereka bertemu dengan seorang pengawal dengan pakaian hitam bergambar naga warna merah kecil di bagian dada sebelah kirinya. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Bentak lelaki itu dengan garang. Oh, maaf Pak. Saya adalah anak Tuan Riot. Nama saya adalah Lilian. Jawab Lilian sedikit gugup. Hahaha. Sampah Riot itu. Apa kau kira dengan menjual nama Riot itu, aku akan sungkan terdapatmu? Hah.
Pulang sana atau aku hajar kau. Bentak pengawal itu. Anda hanya pengawal, Pak. Mengapa begitu kasar? Tegur Yo yang sejak tadi sekuat tenaga menahan sabar. Berani sekali kau menegurku. Apa kau tidak tahu bahwa aku adalah anggota dari organisasi terbesar di negara ini? Perhatikan lambang ini. Jangan sampai aku membuatmu terkencing di dalam celana. Bentak lelaki itu. Begini Pak Pengawal. Ayahku meminta aku untuk melihat-lihat villa ini. Ini karena dia mendapat perintah dari Pak Moreno untuk melakukan renovasi yang tertunda. Kata Lilian berbohong. Apa kau tidak tahu bahwa di dalam ada Tuan Muda Charles dan Tuan Muda Milner? Di dalam juga ada Tuan Muda Mario. Pulang saja dan datang lagi besok. Kata pengawal itu tetap tidak mengizinkan ketiga pemuda itu untuk memasuki villa tersebut yang akhirnya menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Suara ribut-ribut di luar ternyata menarik perhatian Mario yang sejak tadi samar-samar mendengar suara orang yang lagi bertengkar di luar villa itu. Kini tampak seorang lelaki berusia sekitar 22 tahun keluar dari dalam villa itu menghampiri keempat orang yang sedang terlibat pertengkaran tadi. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya lelaki muda itu. Oh, Tuan Muda Mario. Ini ada anaknya Riot ingin melihat villa ini atas perintah dari ayahnya. Katanya ayahnya mendapatkan perintah langsung dari Tuan Moreno. Jawab si pengawal itu. Lilian. Ternyata itu kamu. Siapa kedua orang ini? Oh ya. Apakah kau menemukan seekor beruk di jalan? Mengapa yang satu ini persis seperti anak gorila? Tanya Mario dengan kata-kata yang sangat melecehkan ketika melihat Yo. Mendengar ini, Yo ingin segera mendamprat. Namun dicegah oleh Lilian. Mario. Kami ingin melihat-lihat keadaan villa ini. Ayahku mendapat perintah dari Tuan Moreno. Kata Lilian kembali berbohong. Lilian. Mengapa kau tidak mengajak Renata kemari sekalian? Akan semakin indah jika dia juga ikut dalam pesta ini. Biar aku bisa menunjukkan seperti apa itu surga dunia kepada kakakmu itu. Kata Mario sambil tertawa. Bersabarlah Mario. Malam ini aku akan membawa kakakku segera ke tempat acara peresmian kantor baru cabang Garden Hill ini. Kata Lilian. Walaupun dia sangat geram dengan kata-kata pelecehan dari Mario ini, tapi dia harus bersabar sambil berharap nanti malam Mario ini akan mendapatkan hukuman yang sangat setimpal dari perbuatannya. Ada apa Mario? Tampak dua orang pemuda dengan diapit oleh tiga wanita berjalan menuju mereka tadi. Lihatlah Charles. Lilian dengan dua sahabatnya anak beruk ini datang ke sini. Kata Mario menjawab pertanyaan pemuda yang baru tiba itu. Harvey. Kaukah itu Harvey? Hahaha. Sudah lama aku tidak melihatmu. Apa kabarmu sahabatku? Tanya Charles dengan senyum mengejek. Sedikitpun dia tidak memperhatikan Yo William yang berada tepat di samping Lilian. Kabarku baik-baik saja. Jawab Harvey singkat. Hahaha. Aku tahu kau sangat kesusahan sampai-sampai tidak bisa melanjutkan kuliahmu. Mana yang katanya bersahabat baik dengan Yo William itu? Dia sama sekali tidak mengingatmu. Andai kau dulu bersahabat denganku, tentu kau tidak akan berhenti seperti ini. Kasihan sekali. Oh ya, aku mengadakan pesta di villa ini. Aku harap kau mau bergabung. Ya minimal lah sebagai pelayan. Kau, alah sudahlah Harvey. Aku akan memberimu uang. Tenang saja.
Aku juga tahu kau orang miskin. Kau belum pernah merasakan masuk ke dalam villa mewah kan? Ayolah. Ajak juga sahabatmu yang hitam itu untuk masuk. Kata Charles lalu segera menggandeng seorang wanita muda kembali memasuki bagian dalam villa itu. Geram sungguh hati Yo mendengar bahwa dia dikatakan hitam legam, lalu dikatakan anak beruk dan anak gorila. Padahal dia anak jin Ifrit. Tunggu apa lagi? Tadi kalian ingin masuk. Sekarang sudah dipersilahkan, mengapa tidak segera masuk? Bentak pengawal itu. Ayo Lilian. Ayo Yo. Bukankah kau ingin mengambil rekaman video? Bisik Harvey. Ya sudah ayo. Kata Yo. Sekuat tenaga Yo William ini menahan kemarahan yang meluap-luap. Sejak dulu sampai sekarang ternyata Charles dan Milner ini sama sekali tidak berubah. Sukanya hanya menghina orang saja. Nah, kalian lihatlah villa ini. Megah bukan? Hahaha. Kalian jangan bermimpi bisa masuk ke dalam villa super mewah ini. Apa kau tahu bahwa villa ini seharga 180 juta? Jangankan memasuki villa ini. Berdiri di depan pagarnya pun kalian pasti sudah diusir oleh petugas keamanan. Sekarang berterima kasihlah kepadaku. Kata Charles dengan bangganya. Sementara itu, Mario dan Miller tampak sedang asyik berjoget dengan beberapa orang lagi anak-anak muda yang sebaya dengan mereka. Tampak mereka semua dalam keadaan mabuk dengan banyak botol minuman keras berserakan di atas meja panjang yang terbuat dari batu giok itu merah itu. Terima kasih Tuan Charles. Kata Harvey membungkuk membuat Charles tertawa terbahak-bahak dengan cuping hidung semakin mengembang. Baiklah. Kalian bisa membereskan botol minuman itu. Masukkan ke dalam kotak yang ada di sana itu. Kata Charles dan langsung bergabung dengan yang lainnya untuk kembali menari. Sudah kau ambil rekaman videonya Yo? Tanya Lilian. Sudah. Kalian cepatlah turuti keinginan Charles itu. Aku akan mencari tempat untuk menyembunyikan ponselku. Kata Yo. Setelah dapat merekam video dan beberapa gambar di villa itu, Yo pun kini memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Untung tadi Lilian sempat berbohong mengatakan bahwa dia ingin melihat-lihat villa ini dan mengambil beberapa gambar. Jadi, mereka tidak ada yang curiga ketika Yo seolah-olah mengambil gambar. Padahal yang dilakukan oleh Yo adalah merekam seluruh aktivitas mereka di villa miliknya ini. Kalian tunggulah. Waktunya akan tiba. Kata Yo dalam hati. Ketika semuanya sudah selesai, kini Lilian berpamitan untuk kembali sambil diiringi oleh teriakan Mario agar Lilian jangan lupa membawa kakaknya untuk menghadiri acara peresmian kantor cabang milik Future of Company itu nanti malam. Lilian tidak menggubris teriakan dari Mario ini. Dia hanya berjalan dengan cepat menyusul Yo dan Harvey yang sudah hampir mendekati seorang pengawal yang duduk santai di dekat pintu dengan sebotol anggur tergenggam di tangannya yang besar itu. Kemana lagi kita Yo? Tanya Lilian setelah mereka sampai di luar pagar. Pulang saja. Istirahat untuk persiapan malam nanti. Jawab Yo singkat. Ayo Fei. Kita cari taksi. Ajak Lilian. Mereka bertiga lalu berjalan cepat melewati depan rumah kepala desa di Garden Hill bagian barat ini. Setelah mereka tiba di depan jalan raya, mereka lalu duduk di sebuah halte bus menunggu kalau-kalau ada taksi yang lewat untuk mengantar mereka kembali ke perumahan staf milik Garden Company itu. Jangan lupa setelah selesai baca, di like.
Episode sebelumnya, Tuan Riot heran melihat tampang Yo. Episode berikutnya, penyergapan di depan kantor. Yo William. Penyergapan di depan kantor. Bangunan 7 lantai itu tampak berdiri angkuh dengan segala kemewahannya. Siapapun di Garden Hill bagian barat ini tahu bahwa bangunan itu adalah kantor besar milik perusahaan Future of Company cabang Garden Hill ini. Bangunan ini telah selesai sekitar 3 bulan yang lalu dan baru selesai direnovasi sekitar seminggu yang lalu dengan rencananya, di bangunan inilah nantinya akan bermarkas perusahaan raksasa bernama Future of Company beserta anak perusahaan lainnya termasuk Jewel Star cabang Garden Hill, Tower Sole Proprietary cabang Garden Hill, Future Steel Company cabang Garden Hill, Lotus Global Corporate cabang Garden Hill dan juga sebuah perusahaan Garden Company yang saham mayoritas di perusahaan itu adalah milik tuan muda dari keluarga William yaitu pemilik perusahaan Future of Company. Di depan dan bagian dalam bangunan ini tampak tertata rapi dengan berbagai pernak-pernik dan dekorasi yang indah. Hal ini menandakan bahwa akan ada acara yang akan diadakan di dalam bangunan ini tidak lama lagi. Iya benar. Malam ini, akan ada acara peresmian kantor besar Future of Company cabang Garden Hill ini dengan Tuan Barry akan datang langsung untuk memotong pita sebagai simbol dari acara ini mewakili sang tuan besar yang tidak dapat hadir. Tadinya Jerry juga akan hadir dalam acara peresmian ini. Namun semuanya berubah secara mendadak karena kepulangan sang putra dari Indonesia. Walaupun agak kecewa, para jajaran staf dan manajer di perusahaan itu tetap tidak bisa berkata apa-apa. Ini karena mereka tahu bahwa pemilik perusahaan Future of Company itu senantiasa sibuk dengan urusan yang besar. Mana dia ada waktu untuk menghadiri acara remeh-temeh seperti ini. Di sore yang sama, puluhan unit kendaraan mewah dengan berbagai jenis dan merek mulai berdatangan dari arah Metro City, Star Hill, Country Home, dan Hill Street mulai memadati area parkir di depan Hotel Garden dan tempat-tempat penginapan lainnya. Sedangkan sekitar 20 kendaraan langsung berangkat menuju ke kaki bukit landai Garden Hill itu menuju ke sebuah rumah yang dulunya pernah ditempati oleh Jerry, Clara, Draco dan Tuan Syam bersama istri mereka. Rombongan ini menang sengaja senyap-senyap datang atas instruksi dari Yo William. Mereka adalah Tuan Barry, Ronald, Austin, Daniel, Ryan, Rico, Arslan, Harry, Jeff dan Regan beserta beberapa puluh orang yang cukup punya nama di dalam organisasi Dragon Empire. Di waktu yang sama di rumah milik Tuan Riot, tampak Yo William baru saja selesai memberikan instruksi kepada Tuan Riot, Nyonya Riot, Lilian, Harvey dan Renata agar tidak terlalu terburu-buru dalam menghadiri acara itu. Baru saja mereka selesai merencanakan sesuatu, tiba-tiba ponsel milik Yo berdering. Tuan muda, kami sudah tiba di kaki bukit landai, kata seorang dengan suara seperti orang yang sudah berumur namun tegas. Kakek Jeff. Tetap tahan ponsel milik mereka. Jangan ada yang mendahului untuk memasuki tempat acara itu berlangsung. Biarkan Tuan Barry, kakek Ronald dan kakek Austin yang memasuki kantor besar tempat acara itu berlangsung. Aku ingin menjebak semua anggota Dragon Empire yang berkomplot dengan 3 orang sampah ini. Kata Yo membalas pesan tersebut. Akan saya laksanakan Tuan muda. Sekarang katakan di mana Anda berada. Tanya kakek Jeff. Nanti aku sendiri yang akan datang ke Bukit Landai. Oh ya.
Sebentar lagi Senior Black akan bergabung dengan kalian. Ingat, jangan berikan ponsel kepada mereka, terutama ketiga paman Daniel, Ryan dan Rico. Baiklah Tuan Muda. Seorang gadis cantik berusia sekitar 20-an tampak kagum melihat Yo yang masih muda ini memberikan instruksi kepada bawahannya. Benar-benar lelaki idaman, katanya dalam hati. Gadis itu adalah Renata, anak dari Tuan Riot atau kakak perempuan dari Lilian yang sangat diinginkan oleh Mario Putra Moreno CEO dari perusahaan Garden Company. Kau menatapku Renata? Tanya Yo dengan ekspresi salah tingkah. Oh, tidak. Aku hanya apa? Apa kau heran melihat kulitku yang hitam legam seperti bagian bawah kuali ini? Tanya Yo. Yo sebenarnya juga heran. Kemarin kulitnya tidaklah sehitam ini. Mengapa semakin berganti hari semakin hitam? Hal ini jelas membuat dirinya seperti menjerit dalam hatinya. Jika hanya kusam, dia dapat menerima walaupun tetap dengan keluhan. Tapi sekarang malah menjadi hitam legam. Sungguh sangat menyiksa sekali. Aku hanya kagum terhadapmu. Kau begitu tegas kepada bawahan. Tegas tentang kedisiplinan. Bukan kejam. Aku dulu ingat ketika kau masih kecil. Berlari dengan celana sobek lalu enak saja duduk di ruang tengah rumahku untuk menumpang nonton TV. Kau dulu sangat lucu sekaligus dekil, kata Renata sambil menahan tawa. Sudahlah, jangan diingat lagi. Sekarang fokus saja ke dirimu. Kau berada dalam bahaya, kata Yo sambil menul hidungnya. Malam itu, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, Tuan Barry, Ronald dan Austin pun berangkat mendahului yang lainnya untuk menghadiri acara peresmian kantor baru tersebut. Karena sebagai presiden, beliaulah yang layak untuk memotong pita sebagai simbol bahwa kantor besar tersebut diresmikan. Beberapa orang penting juga berada di sana dan duduk di barisan kursi-kursi kehormatan yang terletak sedikit tinggi tepat di dekat sebuah panggung dengan layar lebar terpampang di sana. Di panggung itulah nanti Tuan Barry akan melakukan seremonial pemotongan pita setra penandatanganan bahwa resminya kantor dibuka. Di bagian luar dan pintu masuk, tampak puluhan orang-orang berbadan besar berdiri seperti pengawal dan dengan sigap memeriksa kartu undangan dari para tamu yang hadir. Jumlah mereka sekitar 30 orang yang berasal dari Garden Hill ini serta ada ratusan orang lagi yang berasal dari berbagai daerah. Hanya yang membedakan mereka adalah lambang gambar naga pada bagian dada kiri mereka. Saat ini, seorang pemuda berkulit hitam tampak duduk di dalam mobil Lykan Hypersport dengan didampingi oleh seorang gadis cantik tampak memperhatikan jalannya acara tersebut dari tempat yang tidak begitu jauh. Pemuda itu juga kini melihat keluarga Riot dengan Harvey juga tampak melewati pemeriksaan untuk memasuki aula tempat berlangsungnya acara. Kau siap Renata? Tanya pemuda itu. Aku sedikit gugup Yo. Jawab gadis itu. Apa yang membuatmu gugup? Apakah kau meragukan kemampuanku atau kau memang menyukai Mario itu? Tanya Yo dengan dingin. Aku lebih baik mati jika harus menjadi santapan buaya darat itu. Jawab Renata sambil menatap wajah Yo dengan tajam. Siap atau tidak siap, kau harus siap. Sekali lagi aku tegaskan. Siap atau tidak, kau harus siap. Mungkin akan ada hinaan dan cacian yang akan kau terima. Kuatkan mentalmu. Jika tidak, selamanya kau akan dihina oleh orang lain. Kata Yo memperingatkan.
Kakek Jeff. Aku akan segera menuju ke bagian depan kantor itu. Persiapkan seluruh anak buahmu. Perhatikan ke-30 orang itu. Merekalah orang-orang yang selalu mengatasnamakan organisasi untuk memeras keluarga Riot. Kata Yo melalui pesan suara. Aku sudah menandai mereka satu persatu Tuan Muda. Anda jangan khawatir. Baiklah. Semua tamu tampaknya sudah memasuki kantor besar itu. Kini giliranku. Kata Yo langsung membuka pintu mobil tersebut lalu berdiri sejenak untuk menunggu Renata keluar. Penampilan Yo saat ini benar-benar sangat memprihatinkan. Dia sengaja memakai celana jeans yang sobek, baju t-shirt yang sudah molor dan rambut acak-acakan seperti orang yang baru saja disengat listrik. Berbanding terbalik dengan Renata. Gadis itu benar-benar sangat anggun malam ini dengan pakaian gaun warna krim yang dipadu dengan tas mahal merek Hermes. Sepatu hak tinggi dengan selendang tipis melingkar di pundaknya menambah keanggunan gadis itu. Mari silahkan. Kata Yo sambil mendahului. Tadinya dia ingin berjalan duluan. Tapi batal karena Renata cepat-cepat menyambar tangannya dan mereka pun akhirnya berjalan beriringan. Begitu pasangan yang nyaris seperti langit dan bumi itu melangkah mendekati bagian halaman kantor tersebut, kini dari arah kiri dan kanan tampak bayangan-bayangan hitam orang sedang berjalan dengan cepat mengitari bangunan 7 lantai itu. Ketika mata tajam Yo William melirik, dia melihat bahwa Harry sudah berada di dekat pohon bunga bougainville. Dari sini dia tahu bahwa bukan hanya anggota Dragon Empire saja yang bergerak. Namun pasukan Tiger Sham juga ingin ambil bagian dalam penyergapan ini. Berhenti. Terdengar bentakan salah satu dari pengawal yang berdiri di depan pintu masuk kantor besar tersebut yang membuat langkah Yo dan Renata segera terhenti. Apakah Anda salah seorang dari tamu undangan? Tanya lelaki itu. Ya, aku adalah salah satu dari tamu undangan. Jawab Yo. Jika begitu, tunjukkan kartu undanganmu. Perintah dari lelaki itu sambil menampungkan telapak tangannya. Ini. Jawab Yo lalu meletakkan lencana Dragon Empire di telapak tangan lelaki itu. Ini. Apa ini? Kata lelaki itu sambil mendelikkan matanya seperti orang kerasukan lelembut. Belum habis suara dari lelaki tadi, tiba-tiba dari bagian sisi lain di depan kantor itu berlompatan sosok hitam yang langsung menyergap sekitar 20-an lelaki yang sudah mereka tandai. Terdengar keluhan pendek diikuti ambruknya puluhan orang-orang dari Dragon Empire cabang Garden Hill yang sudah menjadi target itu. Ampuni aku ketua. Kata lelaki di depan tadi sambil jatuh berlutut. Kembalikan kalung itu. Pinta Yo. Ini ketua. Kata lelaki itu dengan tangan bergetar sambil menyerahkan kembali lencana kepemimpinan Dragon Empire itu kepada pemiliknya. Kalian akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kalian lakukan. Tunggu hukuman dariku. Kata Yo dengan santai memasuki aula tempat acara itu berlangsung sambil menarik tangan Renata. Selesai baca, harap di-like. Bersambung. Episode sebelumnya. Villa milik Yo dijadikan tempat pesta. Episode berikutnya. Amarah Yo meledak. Yo William. Amarah Yo meledak. Di dalam ruangan tempat acara itu digelar, para tamu tampak sudah duduk di kursi masing-masing. Ini juga termasuk Tuan Riot yang didampingi oleh sang istri, Lilian Seta Harvey. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang sedang terjadi di luar.
Mungkin karena mereka terlalu asyik dengan acara tersebut sehingga tidak menyadari bahwa seramai 30 orang yang bertugas di luar bangunan kantor itu telah diringkus oleh anak buah Harry dan Jeff. Sementara itu, salah satu dari 3 orang pemuda tampak gelisah ketika memperhatikan ke arah meja di mana Tuan Riot sedang duduk. Pemuda itu adalah Mario. Sejak tadi dia tampak sangat gelisah karena tidak melihat bahwa Renata berada di antara mereka yang duduk di salah satu meja tempat para staf berada dengan keluarga masing-masing. Charles. Mereka sepertinya ingkar janji. Bisik Mario kepada salah seorang pemuda di sampingnya. Apa iya? Kata pemuda bernama Charles itu menanggapi perkataan dari Mario dan segera mengerling ke arah meja di mana keluarga Tuan Riot berada. Wah, kurang ajar Tuan Riot ini. Sepertinya dia mencari susah, kata Milner dengan geram. Apa sebaiknya kita hampiri saja mereka? Tanya Mario meminta pendapat dari kedua sahabatnya itu. Boleh juga. Mari kita hampiri mereka, kata Charles lalu segera melangkah ke arah meja di mana Tuan Riot berada. Dengan gaya dibuat sesantai mungkin, Charles pun melangkah mendahului kedua sahabatnya itu dengan sebelah tangan masuk ke dalam saku celananya. Wah, Anda telah tiba Tuan Riot, tegur Charles dengan senyum keangkuhan. Kau Charles, mau apa ke meja kami? Tanya Harvey tidak senang. Heh sampah. Aku tidak bertanya kepadamu. Apa kau lupa bahwa kau bisa masuk ke aula ini berkat Tuan Riot ini? Kau diam karena aku tidak sedang berbicara denganmu. Bentak Charles dengan suara tertahan. Tuan Riot, aku datang menagih hutang janji, kata Mario langsung kepada intinya. Maafkan aku Mario. Renata sebentar lagi pasti sampai. Dia sedikit terlambat karena tadi sedang berdandan, jawab Tuan Riot sedikit gugup. Hahaha, bagus. Memang begitu seharusnya. Ingat Tuan Riot, jika malam ini Renata tidak hadir, maka jangan salahkan jika besok aku meminta ayahku untuk menuntut hutang perusahaanmu sebesar 2 juta USD itu. Dan, jika kau tidak bisa melunasinya, maka perusahaanmu akan disita. Jika tidak mencukupi, kau tahu sendirilah. Penjara menantimu. Ancam Mario membuat Tuan Riot mendadak pucat. Aku peringatkan bahwa aku tidak pernah main-main dengan ancamanku. Bukan begitu Brother Charles? Tanya Mario sambil tertawa. Benar. Itu sangat benar sekali. Anda pikirkan sendirilah Tuan Riot. Bukannya aku mengancam. Tapi, aku selaku orang yang dipercaya oleh Paman Rian sebagai pemantau proyek di sini tidak akan bisa membantu Anda. Kecuali jika putrimu mau kami gilir. Hahaha, kata Charles. Perkataannya ini sangat merendahkan sekali sehingga membuat Harvey dan Lilian setengah mati menahan luapan emosinya. Mereka berdua tidak ingin merusak rencana yang telah diatur oleh Yo William. Jika rencana ini gagal, pasti Yo akan semakin murka dan mereka berdua pun pasti akan terkena tempiasnya. Tuan Riot, segera telepon putri Anda itu. Aku sudah tidak sabaran, kata Mario yang mulai merasa gerah karena Tuan Riot sejak tadi hanya diam saja. Kau menunggu kami Mario. Terdengar suara teguran dari arah belakang membuat semua orang yang berada di meja itu menoleh ke arah datangnya suara tadi. Heh, mengapa beruk lepas ini bisa berada di sini? Kemana semua pengawal? Kata Mario dengan heran. Kau mengatakan aku beruk lepas.
Apa kau yakin tidak ingin menarik kembali kata-katamu barusan? Tanya Yo dengan nada dingin. Heh lutung kasarung. Kau kira kau siapa hah? Renata. Kemari kau. Bentak Mario. Renata. Apa aku tidak salah lihat? Dibanding dengan anak gorila ini, Mario jauh lebih tampan. Matamu sungguh juling rupanya. Kata Milner dengan senyuman penuh ejekan. Hanya itu kata-kata terakhir yang keluar dari bibir Milner. Karena setelah itu, satu tamparan mendarat di pipinya dengan sangat keras. Plak. Sejak dulu kau tidak pernah berubah, Milner. Aku sudah sangat bertoleransi dengan tidak membuat keluargamu bangkrut. Tapi sepertinya kau tidak pernah mau berubah. Kata Yo dengan nada suara yang sangat dingin. Kau berani menamparkan sahabatku. Bentak Mario. Plak. Satu tamparan keras sekali lagi mendarat di pipi. Kali ini pipi Mario yang menjadi tempat mendaratnya tamparan itu. Kau. Bangkit dan kosongkan meja ini. Perintah Yo kepada Tuan Riot. Begitu mereka semua berdiri, tampak Yo menjambak kerah baju Charles kemudian langsung membanting tubuh pemuda itu di atas meja dengan satu tangan membuat acara itu spontan terhenti. Kini semua mata memandang ke arah pemuda berkulit hitam itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Bisik-bisik di antara mereka kini mulai santer terdengar. Sebagian besar di antara mereka saling melempar pertanyaan siapa sebenarnya pemuda berkulit hitam yang mengamuk ini. Kau, setan alas. Kata Mario lalu berusaha untuk menyerang ke arah Yo. Hanya sedikit saja Yo menghindari serangan itu. Kemudian dengan sigap menangkap kerah baju Mario lalu membanting tubuhnya tepat di atas tubuh Charles yang masih belum bangun itu. Kemana semua pengawal? Jerit Milner. Pengawal? Pengawal yang mana Milner? Apa kau kira orang-orang dari Dragon Empire itu adalah milik bapakmu? Bawa mereka masuk kemari. Kata Yo memerintahkan. Kini dari arah pintu tampak puluhan orang-orang berpakaian loreng hitam menyeret sekitar 30 orang lalu memaksa mereka untuk berlutut. Di belakang mereka kini tampak Rian, Daniel, Rico, Arslan dan yang lainnya berjalan menuju bagian tengah aula itu. Melihat siapa yang datang, membuat Charles dan Milner merasakan semangatnya kembali bangkit. Mereka langsung berdiri menghampiri Rian dan dengan manja berkata, Paman, tolong suruh mereka untuk meringkus orang hitam itu. Kata Charles sambil menunjuk ke arah Yo. Bukannya permintaannya dikabulkan oleh Rian. Melainkan tamparan keras kembali bersarang di pipi Charles. Plak. Kurang ajar kalian ini. Bukannya meringankan bebanku, kalian malah melumuri wajahku dengan kotoran. Celaka kalian ini. Bentak Rian membuat Charles dan Milner terbengong-bengong. Paman. Apakah? Diam. Bentak Rian dengan sangat marah sekali. Tuan muda. Maafkan keponakan saya yang tidak tahu diuntung ini. Kata Rian sambil membungkuk. Apa? Dia adalah tuan muda. Apa aku salah dengar? Tuan besar tidak hitam. Nyonya Clara juga tidak memiliki kulit yang hitam. Lalu, mungkin dia ini. Bisik-bisik antara mereka kini memenuhi ruangan itu. Sementara Tuan Bari hanya memperhatikan saja dari mejanya yang sedikit lebih tinggi dari yang lainnya dengan didampingi oleh Ronald dan Austin. Kalian akan mendapatkan hukuman dari apa yang kalian lakukan. Kata Yo sambil memerintahkan kepada salah seorang yang berada di situ untuk mengambilkan kursi. Bukannya duduk,
Yo malah menaikkan sebelah kakinya menginjak kursi itu sambil memperhatikan ke sekelilingnya. Kalian dengarkan aku. Namaku adalah Yo William. Aku datang ke sini hanya untuk melihat seperti apa Garden Company ini menjalankan tugasnya sebagai anak perusahaan dari Future of Company. Katakan kepadaku siapa yang bernama Moreno. Seorang lelaki setengah baya tampak tergopoh-gopoh mendekat ke arah Yo William dengan ekspresi wajah ketakutan. Tuan muda, saya yang bernama Moreno, kata lelaki itu sambil terbungkuk-bungkuk. Kau yang bernama Moreno. Beginikah cara kerjamu? Tanya Yo. Apa maksud Anda tuan muda? Tanya Moreno berpura-pura tidak tahu. Bagus. Kau tidak mengaku itu bagus. Berarti semakin berat hukuman yang akan kau terima dariku. Kata Yo sambil menatap tajam ke arah lelaki setengah baya itu. Tuan Barry. Sekarang bentangkan isi perjanjian kerjasama antara perusahaan Future of Company dengan perusahaan Garden Company ini. Kata Yo. Mendengar ini, Tuan Barry langsung turun dari tempat duduknya lalu melangkah perlahan ke arah Yo William. Sekali dia menjentikkan jari, tampak dua orang berpenampilan seperti bodyguard menghampirinya dengan membawa tas koper. Sekarang beritahu kepadaku apa-apa saja proyek yang disepakati antara Anda dan Moreno ini tuan. Kata Yo masih dengan nada suara yang sangat tegas. Tuan Barry, tolong pintakan pengampunan untukku kepada tuan muda ini. Kata Moreno sambil berlutut. Diamlah tuan Moreno. Kita akan mengusut tuntas masalah ini malam ini juga. Jika kau merasa tidak bersalah, untuk apa takut? Kata Yo dengan senyuman yang sangat mengintimidasi. Bersambung. Episode sebelumnya. Penyergapan di depan kantor. Episode berikutnya. Pembentangan butiran kerjasama.